Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana anak-anak semuanya sehat? Tidak marah kan? Ada yang marah. Harus sabar ya. Semuanya puasa? Puasa? Ada yang beduk? Ada. Ada yang marah-marah? Ada. Namanya siapa? Rukoyah. Baik. Kisah As-Satirun. Ini As-Satirun. Karena dalam Al-Quran itu sering ada ayat bilang As-Satirun awwalin. Pernah dengar nggak? Rafi kurang gaul berarti. Nah, kisah hahuna Abdul Malik bin Hisham li ajli maqalahu ba'du ulama'un nasab anu Nu'man bin al-Munzir al-azi taqaddama dzikruhu fi ru'usi Sayf bin Zi Yazan alaihi wa su'alihi fi musa'adatihi fi raddi mulkil Yaman ilaihi annahu min sulalati as-Satirun sahibul hadar. Hadar apa hidr? Hadar. Apa baca judulnya apa? Kisah As-Satirun pembuat al-hadar. Al-hidr di sini. Al-hadar sini. As-Satirun Rafi tukang ketik aja kayaknya ya. Kau tukang baca ya. Iya. Rafi gimana? Setuju? Dari Jubair bin Mut'im, situ ceritanya baca Rumaisah Twasikal. Fatma Twasikal. RFT. RFT. Kisah As-Satirun Ciri. Kan bukan ini loh itu loh. Coba diulang. Coba didengar. Suaramu yang situ dibesarin. Nah, coba. Kisah As-Satirun pembuat al-hadar. Ya, suaranya harus keras. Al-Hidr kan judulnya al-hadar ini jadi misalnya al-hidr loh, Pak. Iya, al-hadar. Al-hadar adalah sebuah benteng yang sangat besar. Hah? Al-Hadar itu sebuah benteng yang sangat besar. Benteng yang sangat besar. Kayaknya siang itu lebih banyak yang nonton dibandingkan sore. Bukan, sore itu mau buka puasa. Ayo baca lagi. As-Satirun, pembenteng yang sangat besar. Terus benteng ini dibangun oleh raja yaitu As-Satirun di tepi sungai Furat. Furat itu sungai Efrat. Sungai apa? Efrat. Itu yang sungai yang mengalir dari surga. Ada 4 sungai. Sudah tahu belum?
Belum tahu? Ya, kurang gaul deh. Ada yang baca di sini coba. Sungai Efrat itu sungai yang mengalir dari surga. Di awal. Saya baca. Kurang gaul. Jarang baca ruqyah.com ya? Baca ini. Diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, 4 sungai yang dialirkan dari jannah, Furat, Nil, Saihan, dan Jihan. Nah, Efrat, sungai Efrat itu dia di benteng yang sangat besar dibangun di pinggir apa tadi? Sungai Furat, Dibangun di tepi sungai Furat. tepi sungai Furat. Suka surga itu berapa? Efrat. Suka surga itu berapa? Sungai Nil, sungai Efrat, sungai Jihan, sama siapa? Jihan sama Nihan. Furat, Nil, Saihan Saihan. sama Jihan. Papa, Ini nilai dari surga dari sisi dia masih jernih dulunya, sungainya bersih. Ya, sekarang sudah banyak polusi. Efrat dibangun tepi sungai Efrat oleh siapa? Dibangun oleh Asatir. Raja Asatirun. Dibangun tepi sungai Efrat oleh Raja Asatirun. Anakmu saya coba. Ayo. Jurus itu nggak apa-apa. Jurusin. Ayo. Hisnun azim itu benteng yang kokoh, banahu hadzal malik, dibangun oleh raja tersebut. Wa huwa asatirun ala hafatil furat. Untuk apa tujuannya? Benteng ini menjulang sangat tinggi dengan serambi dan halaman yang sangat luas. Terus. Luasnya seukuran dengan sebuah kota yang besar. Sebuah kota yang besar. Sebuah kota besar. Jadi satu kota besar berarti sak Panggang itu bisa lebih itu, sak Gunung Kidul, Sak kota ini sak Jogja. sak Jogja. Panggang Gunung Kidul itu lebih besar daripada Jogja loh. Maka sak DIY. Sak DIY ya. Terus Benteng ini mencapai taraf bangunan yang paling teliti dan elok, indah dan megah. ya terus. Kepadanya lah daerah-daerah dan penjuru negeri berpusat. Ya terus. Nama Asatirun adalah Jizan. Nah, kalau sini Dhaizan bin Muawiyah bin Abid bin Ajram, Ajram min Bani Salih Sulaih bin Halwan bin Hulwan bin Alhab bin Qudha'ah. Doa. Sebentar saya catatkan. Sudah, sekarang Asatirun itu nama aslinya apa? Catat. Ini di atas. Namanya ya. Dhaizan. Di sini tuh ayat Dhaizan. Kira Asatirun ini kayak apa, Bang? Kayak nama samaran. Nama apa? Gelar kali. Ad-Dhaizan bin Muawiyah. Muawiyah bin Bukan. Abi Sufyan ini baru masuk Islam apa kan? Bin Muawiyah. Kira mana si Asatirun? Iya. Bin Abid bin Ajram. Vi, catat yang ini, Vi. Bin Ajram dari Bani Salih bin Hulwan. Bin Hulwan. Apa? Sungainya Efrat ini tempatnya. Sungai Efrat ini. Efrat itu dekat Irak sana. Coba cari di Google. Coba Efrat, sungai Efrat. Efrat. Favorit sih.
Map. Efrat. Itu di mana Sungai Efrat coba? Di Asia Barat, Irak sana. Sungai Efrat dan Tigris. Ada dua bengawan yang menjadi sebab daerah di sepanjang tepinya disebut Mesopotamia. Ada nanti di dalam sejarah itu. Di pelajaran sejarah. IPS. Geografi juga masuk. Terus lanjut. Demikian dituliskan nasabnya oleh Al-Kalbi. Al-Kalbi ya. Ini masih bin Al-Haq bin Qudha'ah. Dituliskan oleh Al-Kalbi. Terus ulama yang lain berkata dia berasal dari Jaramikah. Miqah. Iya, terus. Dia adalah salah satu raja Tawaif. Raja Tawaif. Dia raja Tawaif, iya. Dia salah satu raja Tawaif, ya. Ia mempersiapkan perlengkapan mereka apabila berkumpul hendak memasuki musuh dari luar. Iya, terus. Benteng yang ia bangun terletak di antara sungai Dajlah atau Tigris. dan Furat. Nah, berarti antara sungai tadi yang kita sebut Efrat dan Tigris. Ya, terus. Furat ya. Furat itu nama lainnya Efrat. Terus. Ibnu Hisham radhiyallahu Ibnu Hisham rahimahullah ya, Kisra Sabur. Kisra Sabur yang memiliki julukan Zul Aktaf memerangi Asatirun, raja dan pemilik Al-Hadar. Ya, terus. Sejarawan selain Ibnu Hisham berkata, hanya sanya yang memerangi penguasa Al-Hadar adalah Sabur bin Az-Zair Asdashir bin Babak. Raja pertama Benar. dari Sasan. Terus dia diserang oleh, kalau sini sebut Sabur. Asatirun itu diserang oleh Sabur. Bapak sebelum 38 ya? Gitu. Oh, pas 39, 40. Apa? Enggak gitu kok. Terus Nek sore 20. aja, lanjut. Raja pertama Bani Sasan. Bani Sasan. Sasan, terus. Dia berhasil menundukkan raja-raja Tawaif. Kan tadi Asatirun itu dari raja-raja Tawaif, nama daerah ya, Tawaif. Sabur. Lanjut, Pak. Ya, lanjut. Sungai kita Pak, ada gunung emas. Ada gunung emasnya. Iya. Munculnya gunung emas. Terus. Dia berhasil menundukkan raja Tawaif dan mengembalikan kerajaan ke pangkuan kekaisaran. Adapun Sabur Zul Aktaf bin Hurmuz datang sebagai setelah masa itu dalam rentang waktu yang lama. Wallahu alam. Riwayat ini disebutkan oleh As-Suhaili. As-Suhaili itu nyebutnya. Ada perbedaan, berarti ada yang nyebut, pokoknya namanya Sabur aja lah. Ada Sabur Zul Aktaf, ada Sabur bin Asdashir. Terus. Kalau Ibnu Hisham itu yang nulis sejarah bagus. Ibnu Hisham itu yang nulis sejarah Nabi. Ibnu Katsir juga. Jadi buku sejarah Nabi, sirah Nabi yang paling bagus punya Ibnu Hisham. Ujungnya Ibnu Katsir. Ibnu Katsir juga punya bagus. Masih Biasa jadi rujukan. Nah, As-Suhaili juga punya riwayat-riwayat, cerita-cerita juga sama dengan itu. Lanjut. Ibnu Hisham berkata, dia mengepung Asatirun selama 2 tahun. Dia kepung, siapa tadi yang ngepung berarti? Sabur. Sabur mengepung 2 tahun. Ada yang katakan lagi 4 tahun. Asatirun diserang oleh Sabur, dikepung selama 2 tahun. Lanjut. Iya, lanjut.
karena sedang di negeri Irak. Tadi kepung selama 2 tahun terus atau 4 tahun ada yang bilang karena dia apa tadi ulang? Demikian karena ia menyerang negeri Sabur pada saat ia tidak hadir karena sedang di negeri Irak. Iya, terus Putri Asatirun menengok dan melihat. Nama Putri Asatirun adalah An-Nadhirah. An-Nadhirah. Putri Asatirun itu An-Nadhirah. Namanya bagus-bagus ya. Putri Asatirun. Apa yang Asatirun ki atau wedo? Lanang yo raja. Narabung wedo. Putri Asatirun namanya siapa? An-Nadhirah gini ya. Oke. Rah, naik rah. Iya, roh. Ya, bisa juga roh. Sama dengan Rumaisah, soh. Terus Ia melihat Sabur yang sedang menggunakan baju sutra dan memakai mahkota yang dihiasi putri rajanya, Putri Asatirun namanya An-Nadhirah. Ia melihat Sabur yang sedang menggunakan baju sutra dan memakai mahkota yang dihiasi dengan zabrajid. Nah, padahal tidak boleh laki-laki pakai kain sutra. Tidak boleh juga laki-laki pakai perhiasan emas. Ruefi, paham? Zabrajidnya apa, Bang? Laki-laki tidak boleh pakai kain sutra, laki-laki tidak boleh pakai perhiasan emas. Nggak tahu itu kalau mau gitu. Iya, wis tahu gue. Zabrajidnya apa? Zabrajid. Zabrajid, coba diulang. Yang dia mahkota yang dihiasi dengan zabrajid. Di sini dengan zahab, zabarjat ini di sini. Zabarjad. Zabarjat dan juga yakut dan juga lu'lu'. Yang lu'lu' itu apa? Iya, coba baca lagi. Memakai mahkota yang dihiasi dengan zabrajad, intan dan permata. Nah, intan dan permata, makan kelihatan bagus sekali. Siapa itu yang memiliki itu? Sabur. Sabur. Nah, Sabur tadi. Ya. Terus. Sabur terlihat sangat rupawan. Putri Asatirun dengan sembunyi-sembunyi bertanya kepadanya, apakah kau akan menikahiku jika aku bukakan pintu benteng Al-Hadir? Al-Hadar, iya. Al-Hadar ini untukmu. Sabur menjawab iya. Sore harinya Asatirun minum-minum hingga mabuk berat dan semalam. Nah, berarti si Asatirun orang elek berarti mabuk. Elek kabeh iki. Dia mabuk, minum terus sampai dia mabuk. Terus, la ya bitu ila sakran. Terus Mabuk berat dan semalaman dalam keadaan mabuk. dia semalaman dalam keadaan mabuk. Mabuk boleh atau tidak, Ruefi? Mabuk itu minum apa, Taufik? Khamar. Khamar. Mantap. Terus. Nah, sekarang yang putrinya tadi, putrinya siapa? Ini toh. An-Nadhirah ini dia karena tertarik dengan si Sabur, dia mau menikah dengan Sabur, dia mau berkhianat, dia buka benteng Al-Hadar tadi. Putrinya kemudian mengambil kunci-kunci gerbang dari bawah kepalanya dan mengirimkannya bersama dengan Maulana untuk Sabur. Sehingga Sabur akhirnya berhasil membuka benteng. Nah, Sabur buka benteng tadi. Terus. Disebutkan dalam riwayat yang lain, tapi dia menunjukkan kepada mereka sebuah sungai yang airnya mengalir masuk ke dalam sungai yang cukup luas sehingga mereka dapat masuk ke dalam Al-Hadar. Terus. Disebutkan dalam riwayat yang lain, akan tetapi sebenarnya Nadhirah menunjukkan sebuah mantra yang terdapat pada benteng Al-Hadar. Menurut pengetahuan mereka, benteng ini tidak akan dibuka hingga didatangkan seekor burung merpati dan ahli mantra. Kedua kaki merpati itu kemudian dicelupkan pada darah haid berwarna biru seorang perempuan muda yang masih perawan. Kemudian merpati itu diterbangkan. Terus. Merpati itu hinggap di Nah, tanah. sebentar, ulang. Tadi sudah masuk, ya. Dari dia masuk ke benteng tadi, coba. Dari dia masuk tadi, sudah kebuka, dia tunjukkan ke sungai kan? Sungai situ yang ada air. Terus lanjut. Disebutkan dalam riwayat yang lain, akan tetapi sebenarnya Nadhirah menunjukkan sebuah mantra yang terdapat Mantra, ya. yang terdapat pada benteng Al-Hadar. Terus. Menurut pengetahuan mereka, benteng ini tidak akan dibuka
Nah, mantra. burung merpati yang Ahli mantra. ahli mantra. Ya, terus. Kedua kaki merpati itu kemudian dicelupkan pada darah haid berwarna biru seorang perempuan muda. Perempuan muda darah haid Masih ya. perawan. Masih perawan terus. Kemudian merpati itu diterbangkan. Merpati Nah, lihat itu tuh. Itu tanda itu klinik sihir-sihir dulu tuh banyak. Ya, dia pakai klinik atau sihir-sihir itu banyak seperti itu. Terus. merpati itu hidup di tangga benteng Al-Hadr. Hmm. Kemudian barulah mantra akan jatuh dan pintu benteng dapat dibuka. Ya. Semua itu dilakukan sehingga terbukalah pintu benteng. Jadi ada cerita dengan si An-Nadhira tunjukkan ada karena burung merpati. Ya, terus. Sabur pun masuk ke dalam benteng dan membunuh Satirun. Kemudian merampas benteng dan menghancurkannya. Ya, terus. Ia kemudian kembali bersama dengan Nadhiroh dan menikahinya. Terus. Suatu malam ketika Nadhiroh sedang tidur di atas ranjangnya, ia meliuk-liuk tidak bisa tidur. Sabur meminta untuk dinyalakan lilin, kemudian ia memeriksa ranjang Nadhirah. Terus. Sabur mendapatkan sebuah daun pohon as. Terus. Sabur bertanya kepada Nadhirah, inikah yang membuatmu tidak bisa tidur? Ia menjawab, iya. Sabur lantas bertanya, apa yang dulu dilakukan oleh ayahmu padamu? Nadhirah menjawab, ayahku dulu membentangkan kain sutra untukku, memakaikanku sutra, memberi makanan almak padaku dan memberi minuman khamar padaku. Ya Allah, perempuan suruh minum khamar. Almak itu apa? Almak itu minuman paling. Terus. Nah, ini makanan itu. Makanan, ya mungkin makanan kayak ya. Terus. Sabur berkata, apakah sebagai balasannya kamu melakukan pengkhianatan kepadanya, kamu lebih cepat dan tergoda kepadaku. Terus. Sabur kemudian memerintahkan untuk mengikatnya. Nadhirah pun diikat kepalanya pada ekor kuda. Kuda itu kemudian berlari hingga membunuh Nadhirah. Malah Nadhira mati lagi. Sabur kejam ya berarti ya. Sabur akhirnya mengalahkan. Membunuh ya. Sabur mengalahkan Asatir itu. Asatirun. Asatirun. Terus karena dibantu ini An-Nadhira yang berkhianat. Karena dibantu An-Nadhira yang berkhianat. Yang berkhianat. Coba lihat semua karena dunia ini kayak begini jadinya. Putri berkhianat pada bapaknya sendiri. Putrinya itu. Putrinya nakal loh ini. Setelah itu An-Nadhira kemudian nikah dengan Sabur jadi istrinya. An-Nadhira menikah dengan Sabur jadi istrinya. Dibantu. Ya. Setelah itu apa? Ternyata An-Nadhira ini dulu ini dikasih sutra, terus dibuat mabuk sama bapaknya, kemudian dia berkhianat. Akhirnya Sabur pun membunuh si Nadhira, diikat pada seekor kuda. Menikah dengan Sabur dan Sabur ujung-ujungnya membunuh Nadhira. Pelajaran pentingnya apa anak-anak sekalian? Pelajaran pentingnya itu lihat semuanya ini karena dunia ini, coba lihat. Si An-Nadhira tertarik pada Sabur cuma karena lihat dia pakai apa nih mahkota emas, kain sutra. Terus akhirnya dia berkhianat sama bapaknya Asatirun yang punya benteng Al-Hadr. Setelah berkhianat dijanjikan mau nikah dengan Sabur, dia nikah dengan Sabur, berkhianat lagi si Sabur, akhirnya membunuh Nadhira. Semuanya karena dunia.
Maka kalau orang kejar dunia itu nggak pernah habis tuh, bunuh lagi, bunuh lagi, bunuh lagi, ceritanya jalan terus. Wallahu a'lam bishawab. Besok ceritanya apa Rumaisa? Kisah bahasa Arab selayang bandar. Jadi tadi Asatirun tadi ingat ya, itu raja-raja Tawaif ya, salah satu dari raja Tawaif. Anu Kak, kisah Abdullah bin Jud'an. Kisah Draft toh. Kisah Abdullah bin Jud'an. Jud'an ki mbok. Jud'an. Bentar. Kisah Allahu alam. Baik, sekarang kita lihat tulisan Arab dulu, terakhir latihan. Sekarang Roefi hapus dulu sayang. Harus dulu saya. Gimana? Aku kita nek sambung. Nah sekarang dengan mim lagi, masih dengan mim. Mim ini istimewa sekali mim ini. Juga aku bisa ngetan terus. Nggak lupa. Liuk liuk. Mau liuk liuk. Ini Pak. Sekarang habis lihat sendiri. Gimana loh? Sekarang kalau mim di tengah itu punya kekhasan sendiri. Kas sendiri. Kas Indonesia, kas Inggris, kas Malaysia. Apa nek kalau mau dapat kisah-kisahnya di mana Ustaz apa ada PDF-nya? Ada di ruqyah.com kisah-kisahnya ya, tapi menyusul untuk tulisannya. Apa bahasa ini? Jim, mim, lam. Tengah akhir. Dong nek Jim. Apa Mbak? Tak jawab toh. Ora. Apa tuh? Bisa ikut apa ya, Pak? Ha, mim, dal. Papa, cedak-cedak Bang, aku ditunggu kok nyambung kapi. Terus kha, mim, lam. Kira kan nyambung tak, Pak? Iya. Kha, mim, lam. Hah? Ini Terus kha, mim, ra. Khomer, ini yang tadi kita bahas khomer tuh. ya Allah. Menurut aku tak sendiri. Kok mingkang. Terus kha, mim, dal. Oh, jim, mim, dal. Oke, yalla. Sekarang lihat, ini kekhasannya itu pada mim itu. Jadi mim itu bisa membuat huruf sebelumnya jadi naik kayak gini. Lihat ya, jim. Gini ya. Lihat tuh. Nah. Hmm. Terus kha. Ha, mim, jim, mim, dal, jamat. Kalau dal di tengah tuh kayak gini jadinya. Wis, mantap. Oke. Jamalun. Hamdun. Khamlun. Khamrun. Jamadun. Coba. Tak ajarin. Lihat anakku. Ini ya. Apa sing sambungkan yang dulu, Pak? Oh ya. Inilah. Sebentar. Oh ya. Ini ya. Terus ha, mim, dal.
Sudah mau beduk. Ini Pak. Contoh iki betul rasa sisi iki. Mimmu itu sudah betul nggak? Mim tuh gini mim. Kene iki lho nenek ngono ngene iki betul ora? Iya. Jamalun. Sudah? Jangan dihapus. Jangan di stop. Sek tekon lho, Pak. Apa? Di mau Afan Ustaz antum bisa save live ini. Apa? Save? Live ini. Ada di Save live. lihat di itu di YouTube. Arah save. Di balik jawab mau nggak? Sudah ini punya gua ya. Ini agak naik begini. Ini siapa punya? Aku. Gini loh. Nak tahu Mas. Gini naik baru gini. Nah. Jadi dia naik, Vi. Naik bisa. Nah. Nah. Ini gym. Bais? Oh sudah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.